Jalan-jalan mancing guys. Bab 2325 lanjutkan produksi, Siuling dan Ronger. Mereka ada di tempat tidur di belakangku sekarang. Saya yakin tidak akan butuh waktu lama bagi tubuh mereka untuk pulih. Ngomong-ngomong, Sister Gao, ada beberapa hal yang perlu Anda lakukan sebagai sesegera mungkin. Li Fugui mendapat jawabannya. Gao Yunru akhirnya merasa lega. Menurutnya, selama masyarakat di desa Xiaoxi masih hidup, mereka akan mudah pulih dengan cara Li Fugui. Tetapi, sebelum setuju untuk membantu Li Fugui menangani masalah terkait, Gao Yunru punya satu hal yang perlu dia sampaikan kepada Li Fugui terlebih dahulu. Fugui, selama orang-orang di desa baik-baik saja. Ngomong-ngomong, aku juga punya masalah mendesak saat ini. Bisakah kamu menunggu sampai aku selesai membicarakan masalahku dari sisiku? Apakah kamu akan membicarakan urusanmu lagi? Hati Li Fugui menegang, penuh rasa ingin tahu. Dia bertanya, Saudari Gao, tolong beritahu saya dulu, apa yang terjadi di sana? Gao Yunru berkata dengan serius, benar, saya tidak mengontrak ribuan hektar tanah di sini di zona pengembangan untuk menanam ramuan. Pada awalnya, pertumbuhan ramuan itu memang bagus. Tetapi ada yang tidak beres. Saat ini, kualitas ramuan yang kami pilih tidak sebaik sebelumnya. Obat-obatan hanyalah bahan obat yang sangat umum. Juga, Anda mengajari kami metode penanaman yang spesifik. Cara kami membudidayakannya di desa sebelumnya adalah cara kami mengolahnya di sini sekarang. Tetapi mengapa produk jadinya ada di langit dan satu lagi di tanah? Li Fugui juga sedikit tercengang. Dia memikirkannya. Dia tidak bisa tidak melihat ke arah tambang emas. Segera, Li Fugui menemukan alasannya. Tentu, dia tidak mau memberitahu Gao Yunru tentang hal ini. Tetapi hanya tersenyum dan berkata kepadanya, Saudari Gao, bagus sekali. Di masa depan, kita bisa menanam buah-buahan dan sayur-sayuran langsung di tanah seluas ribuan hektar. Bagaimana ini bisa dilakukan? Grup farmasi kita sekarang memiliki hubungan dengan banyak keluarga bangsawan. Beberapa keluarga kaya dan bahkan beberapa sekte telah menandatangani perjanjian. Jika kami tidak dapat memproduksi ramuan dalam jumlah besar, bahkan jika mereka tidak meminta kompensasi dari kami karena wajah Anda, reputasi kelompok kami akan hancur. Adalah seorang pengusaha. Apapun yang dia lakukan, hal pertama yang dia pikirkan adalah keuntungan. Li Fugui secara alami mengetahui hal ini juga. Melihat nada cemas Gao Yunru ketika dia berbicara, dia tersenyum dan berkata, Saudari Gao, jangan lupa, bukankah kita masih memiliki ribuan hektar ladang obat di desa Xiaoxi? Sekte besar saya telah mengusir semua murid sekte tersebut, dan bidang pengobatan di desa Xiaoxi akan sepenuhnya berada di tangan kita mulai sekarang. Dengan bidang pengobatan ini, saya yakin kami tidak akan merusak kepercayaan kami. Hanya sampai di sini saatnya Gao Yunru kembali. Dia segera tersenyum dan berkata, lihat otakku, akhir-akhir ini aku sangat cemas dan bingung. Bagaimana aku bisa melupakan ini? Oke, kalau begitu, maka aku tidak perlu khawatir. Fugui, katakan padaku apa yang kamu ingin aku lakukan. Li Fugui berkata terus terang. Dengan cara ini, awalnya aku berencana memintamu merekrut beberapa pekerja. Tapi sekarang sepertinya kamu hanya perlu merekrut semua pekerja yang mengolah ramuan itu di zona pengembangan. Kirimkan mereka kemana-mana. Selain itu, biarkan semua penduduk desa yang melarikan diri dari desa kembali ke desa terlebih dahulu. Selain dua hal ini, kamu juga dapat menemukan Bailin dan memintanya untuk memberitahu Su Hongwei. Pekerjaannya baru-baru ini, untuk pekerjaan komite desa, posisi kepala desa harus digantikan oleh seseorang.
Biarkan dia datang dulu. Li Fugui dan Su Hongwei sudah familiar dengan itu. Apalagi, orang tersebut kini menjabat sebagai wakil direktur Komite Pengelola Kawasan Pengembangan. Tentang status, tampaknya tidak pantas baginya untuk menjabat sebagai kepala desa di desa Xiaoxi. Tapi Li Fugui punya alasan untuk percaya. Selama dia mengulurkan ranting zaitun ke Su Hongwei, pihak lain pasti akan datang tanpa ragu-ragu. Gao Yunru berkata dengan rasa malu saat ini, "Fugui, kamu pasti menginginkan ini." Direktur Su sekarang adalah wakil direktur zona pengembangan. Meskipun ada Bailin di depannya, kamu juga tahu itu dengan dia saat ini. Dengan statusnya, bagaimana dia bisa bersedia datang ke desa Xiaoxi untuk menjadi kepala desa? Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Saudari Gao, jangan khawatir tentang ini, terima saja apa yang saya katakan. Jika dia tidak datang, minta Bailin meneleponku dan aku akan mencari orang lain." Gao Yunru tidak punya pilihan selain setuju. Dia terus bertanya kepada Li Fugui, "Ngomong-ngomong, apakah kita ingin kembali?" Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak, saya telah menyelesaikan pekerjaan saya di desa, dan kemudian saya akan datang ke zona pengembangan untuk menemukanmu. Selain itu, desa baru-baru ini sangat tidak damai. Saya khawatir Anda akan berada dalam bahaya ketika Anda kembali. Bagaimanapun, Anda masih hamil, dan saya tidak tega membiarkan Anda hamil seorang bayi." Bukankah Gao Yunru dan Li Fugui saling kenal selama 1 atau 2 hari? Meskipun dia juga ingin bertemu Li Fugui sekarang. Tapi kemudian saya memikirkannya, apa yang baru saja dikatakan Li Fugui memang benar. Jika dia berlari kembali secara tiba-tiba karena merindukan Li Fugui sehingga menyebabkan kerusakan pada udara janin dan mempengaruhi janin di dalam perutnya, hal itu akan membuatnya menyesal seumur hidupnya. Sambil berpikir seperti ini dalam pikiranku, Gao Yunru memperingatkannya dengan serius, "Fugui, harap berhati-hati di desa dan hubungi saya jika terjadi sesuatu." Li Fugui setuju dan melanjutkan ke Gao Yunru, "Saudari Gao, ada satu hal lagi, kamu siap untuk menyelesaikannya? 300 juta, saya akan memberi Anda akun nanti, Anda bisa memasukkannya." Gao Yunru tidak bertanya pada Li Fugui untuk apa dia menginginkan uang itu. Bagaimanapun, 300 juta hanyalah setetes air untuk Guiro Pharmaceutical Group saat ini. Kedua, sekalipun itu lebih banyak uang, Gao Yunru juga tahu bahwa setiap kali Li Fugui berbicara dengannya, uang itu pasti memiliki kegunaan tertentu. "Jangan khawatir, saya akan mentransfer uang ke rekening yang Anda berikan kepada saya nanti." Li Fugui perlahan mendekati tempat tidur dan duduk. Pikirkan tentang hal ini. Dia menelepon Chang Jiangtai dari Kabupaten Qinglong lagi. Sama, setelah keduanya bertukar salam sebentar, Li Fugui kemudian mengajukan permintaannya. "Kamu juga tahu situasi di desa Xiaoxi. Sekarang orang-orang dapat datang dan pergi dengan normal, tetapi masalahnya adalah desa tersebut berada dalam kesulitan setelah kekacauan ini. Jadi aku masih membutuhkan sedikit bantuan darimu." Jiang Tai tahu pentingnya Li Fugui. Jangan minta bantuannya sekarang. Bahkan jika dia diberi perintah langsung, dia akan tetap berlari gila-gilaan. Belum lagi, saat ini, Kabupaten Qinglong, dengan bantuan Li Fugui, hampir setara dengan kota Jiangnan dalam hal ekonomi, populasi, industri dan aspek lainnya. Bahkan beberapa waktu lalu, pemimpin terbesar di kota Jiangnan mendatanginya secara pribadi, berharap bisa bertukar posisi dengannya. Jika sebelumnya, Jiang Tai pasti setuju. Bab 2326 Bailin marah. Bagaimanapun, kota Jiangnan adalah ibu kota provinsi. Jika dia bisa menjabat sebagai wali kota kota Jiangnan,
masa depannya akan cerah. Tapi sekarang, Jiang Tai melihatnya lebih jelas dari sebelumnya. Bagaimana dengan wali kota? Bagaimana dengan diri saya sebagai hakim daerah? Terus terang, dimanapun mereka berada, mereka harus melayani masyarakat. Jika masyarakat tidak bisa menjalani kehidupan yang baik, mereka bukan apa-apa. Namun, sekarang, di Kabupaten Qinglong, dalam waktu kurang dari 2 tahun, seluruh penduduk Kabupaten Qinglong telah menghemat lebih dari 500.000 yuan. Pendapatan kotor tahunan telah mencapai 1 juta. Tidak ada seorang pun di negara ini yang berhutang. Bahkan dalam sejarah dunia, ini merupakan keajaiban. Oleh karena itu, dalam kasus ini, Jiang Tai lebih memilih untuk tetap pada posisinya sebagai hakim daerah di Kabupaten Qinglong daripada pergi ke tempat lain untuk menjalankan tugasnya. Tetap di sini, bersama Li Fugui, ia dapat dikenang dalam sejarah dan dicatat dalam catatan sejarah, sehingga generasi mendatang dapat menjunjung tinggi kepala dan menjalani hidup. Namun jika Anda pergi ke tempat lain, mungkin kurang dari 100 tahun. Namanya akan tenggelam seluruhnya dalam sungai panjang sejarah. Sambil menghela nafas dalam hatinya, Jiang Tai segera tersenyum pada Li Fugui dan berkata, "Saudara Li, jika Anda memberitahu saya apa yang Anda ingin saya lakukan, Anda dapat memberikan perintah langsung. Apalagi yang bisa saya minta?" Li Fugui mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Oke, dalam hal ini, saya akan memberitahu Anda secara langsung. Pertama, saya ingin Anda memindahkan 20 orang dari kantor polisi untuk pergi langsung ke desa Xiaoxi guna membantu desa menjaga ketertiban produksi dan kehidupan di desa Xiaoxi selama periode ini. Kedua, Wakil Direktur Zona Pengembangan, Su Hongwei, mungkin akan menghubungi Anda nanti. Kemudian, Anda menyetujui permintaannya. Ketiga, tolong beritahu kota Panlong dan minta mereka untuk mentransfer 3 atau 5 orang. Datang dan bantu Su Hongwei menangani urusan di desa." Mendengar ini, Jiang Tai sedikit terkejut dan bertanya, "Tuan Li, apa maksud Anda dengan ini? Apakah Anda berencana membiarkan Su Hongwei menjabat sebagai kepala desa di desa Xiaoxi?" Li Fugui tersenyum dan berkata, "Ada apa? Apakah Anda enggan melepaskannya?" Jiang Tai tersenyum dan berkata, "Tidak, saya hanya khawatir Direktur Su tidak akan bahagia. Lagi pula, Anda tahu bahwa dia sekarang adalah Wakil Direktur Zona Pengembangan. Sudah sebanding dengan zona pengembangan di kota Jiangnan." Li Fugui menyela Jiang Tai, "Jangan khawatir. Jika Su Hongwei setuju, biarkan dia datang. Jika dia tidak setuju, saya akan mencari seseorang untuk menggantikannya Ye Rong untuk sementara." Panjang. Sekilas, tindakan Li Fugui sepertinya berlebihan. Biarkan Wakil Direktur Zona Pengembangan Tang Tang menjabat sebagai kepala desa di desa Xiaoxi. Ini hanyalah membunuh seekor ayam dengan pisau. Namun jika dipikir-pikir baik-baik, langkah Li Fugui sebenarnya tidak berdaya. Masa puncak desa Xiaoxi, puluhan ribu orang tinggal di desa tersebut. Memproduksi ramuan dan menanam sayuran menghabiskan banyak tenaga dan sumber daya material. Yang paling penting adalah, saat ini desa Xiaoxi masih perlu terus dibangun, terutama bidang pengobatan di segala sisinya yang harus dijaga dengan cermat selama 24 jam sehari. Begitu banyak orang yang masuk, apalagi jumlah perputaran modal di desa bisa dengan mudah mencapai puluhan juta. Jika alih-alih menemukan orang yang kuat dan paham finansial untuk menjabat sebagai kepala desa, seseorang dipilih dari desa, saya khawatir perekonomian desa Xiaoxi akan merosot secara signifikan dalam waktu dekat. 6 sekte besar harus dihancurkan, tersedia pada waktu yang sama. Dia juga harus mempertimbangkan masa depan dirinya,
desa Xiaoxi dan masyarakat sekitar yang datang untuk bekerja di sini. Seperti kata pepatah, semakin besar kemampuan, semakin besar pula tanggung jawabnya. Li Fugui bukanlah orang yang egois. Di sini Li Fugui dan Jiang Tai sedang mengobrol tentang dimulainya kembali produksi di desa Xiaoxi. Zona pengembangan. Setelah Gao Yunru menutup telepon, dia memimpin untuk mencari Sister Jinyi. Setelah memberitahukan permintaan Li Fugui, Sister Jinyi segera memimpin Ning Jing dan Tan Tai Zixuan ke bidang pengobatan, bersiap untuk mengirim personel untuk mengolah ramuan dan kembali ke desa Xiaoxi. Segera setelah itu, Gao Yunru datang langsung ke kantor Bailin lagi. Mengetuk pintu, ketika Bailin mendengar Gao Yunru berbicara, dia buru-buru berdiri dan pergi menyambutnya. Ketika dia membuka pintu, Bailin tampak sedikit marah dan mengeluh kepada Gao Yunru. "Kakak, apa yang kamu lakukan? Berapa kali kamu meneleponku jika terjadi sesuatu dan aku akan datang kepadamu? Apakah kamu tidak tahu apa yang terjadi sekarang?" Gao Yunru berkata kepada Bailin dengan senyum bahagia di wajahnya, "Fugui sudah kembali." Mata Bailin berbinar dan dia dengan cepat menjulurkan kepalanya keluar pintu. Saat ini Gao Yunru berkata, dia tidak datang ke sini. Dia masih di desa Xiaoxi sekarang. Bailin berkata dengan sedikit kecewa, "Saya pikir dia juga ada di sini. Omong-omong, kamu tidak bertanya dia bagaimana keadaannya sekarang, juga, apakah segala sesuatu di desa sudah terselesaikan?" Gao Yunru tidak terburu-buru menjawab pertanyaan Bailin. Dengan dukungan Bailin, dia duduk di sofa di sebelahnya, dan kemudian berbisik, "Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini untuk Anda nanti. Ada sesuatu yang perlu saya sampaikan kepada Anda terlebih dahulu." Bailin melihat wajah serius Gao Yunru dengan ekspresi di wajahnya. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang terjadi. Senyuman tak berdaya muncul di bibir Gao Yunru, dan dia berkata terus terang, "Fugui baru saja menelepon saya dan mengatakan bahwa dia berencana meminta Anda memberitahu Direktur Su dan membiarkan dia pergi ke desa Xiaoxi untuk mengambil jabatan itu, kepala desa." Bailin tidak ingin mendengar ini, matanya langsung melebar. Dia tampak sedikit marah dan berkata kepada Gao Yunru, "Apa artinya menjadi kaya? Kamu meninggalkanku tanpa aku. Tapi kamu malah menggunakan Lao Su. Kamu juga tahu bahwa aku adalah kepala desa di desa Xiaoxi selama suatu periode waktu. Saya mengetahui situasi di desa. Bagaimana dia bisa membiarkan Lao Su pergi ke sana dengan begitu dingin? Tidak, saya harus meneleponnya sekarang." Setelah mengatakan itu, Bailin mengeluarkan ponselnya, dan langsung menelepon Li Fugui. Gao Yunru tidak mudah dihentikan, dia hanya bisa duduk diam dan melihat Bailin menanyai Li Fugui. "Li Fugui, hati nuranimu hancur, tidak peduli apa yang terjadi pada Roger, sekarang seseorang akan menjadi kepala desa Xiaoxi, kenapa tidak kamu biarkan aku lewat?" Li Fugui tertegun selama beberapa detik, tapi segera. Dia kemudian tersenyum pada Bailin dan berkata, "Ada apa, menurutmu? Posisi kepala desa-desa Xiaoxi lebih menguntungkan daripada posisi direktur komite pengelolaan zona pengembangan." Bailin berkata dengan marah, Kamu berani bertanya padaku ada apa? Izinkan aku bertanya padamu. Apakah aku hanya penggemar resmi di matamu? Katakan padamu, aku..." Sebelum Bailin bisa menyelesaikannya, Li Fugui tersenyum padanya dan berkata, "Jangan marah dulu, saya meminta Su Hongwei datang karena alasan saya sendiri. Ikuti saja instruksiku." Bailin bukanlah Li Xiuling. Mungkin jika Li Xiuling bangun, dia akan menuruti instruksi Li Fugui tanpa mengeluh. Namun Bailin dengan marah bertanya kepada Li Fugui, "Jika Anda tidak memberitahu saya alasannya secara rinci hari ini, Anda tidak akan pernah mengizinkan saya memberitahu Direktur Su."
Bersambung.